Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita harapkan semuanya baik dan tetap sehat ya, selalu sehat. Dan jangan lupa untuk selalu tetap pakai masker dan cuci tangan. Jaga ketat protokol untuk kesehatan karena pandemi atau COVID ini masih ada ya, masih ada. Baik, untuk pertemuan kali ini untuk pelajaran atau mapel desain grafis percetakan ini pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Kita akan mempelajari tentang konsep dan teknik fotografi. Jadi materi ini diperhatikan dengan baik. Nanti di akhir materi akan saya kasih project praktek ya, bukan tugas teori, tapi ini sudah kita masuk ke project. Jadi untuk pertemuan berikutnya akan saya kasih project. Itu. Jadi saya mengingatkan kembali untuk semuanya saja yang merasa belum mengumpulkan tugas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 tugas yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan segera. Masih saya tunggu. Jangan khawatir, tidak akan saya kasih nilai kecuali memang tidak mengumpulkan. Itu. Untuk pertemuan kali ini disimak baik-baik. Di akhir materi nanti akan saya kasih project. Oke. Disimak ya. Baik, untuk pertemuan kali ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari tentang konsep dan teknik fotografi, komposisi, konsep dan teknik fotografi. Itu yang penting dalam pengambilan gambar. Oke, dalam pertemuan kali ini tujuan dari materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, intinya, siswa dapat menerapkan prosedur pengambilan gambar dengan teknik panning. Dan yang kedua, siswa dapat menerapkan prosedur pengambilan gambar dengan teknik zooming. Dan yang ketiga dan keempat, siswa dapat mengambil gambar dengan teknik panning dan teknik zooming. Jadi, di pertemuan ini, di KD ini sebenarnya ada hanya 2 teknik saja. Tapi sebenarnya untuk teknik yang kita pelajari itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Di KD 3.15 ini, hanya 2 teknik yang dipelajari, tapi nanti kita akan pelajari semua teknik dan konsep serta komposisi yang baik untuk pengambilan gambar. Situ. Jadi untuk materi ini nanti akan saya sampaikan dengan slideshow PowerPoint dan di akhir materi nanti kalian akan mendapatkan project praktek yaitu mengambil 1 gambar. Jadi kalian memfoto sebuah objek yang tentunya kalian memperhatikan pertama konsep apa yang kalian ambil, konsep. Yang kedua komposisinya. Terus yang ketiga yaitu teknik dalam pengambilan gambar. Tentu yang pasti nanti di dalam materi ini ada hal-hal lain yang perlu juga diperhatikan. Itu. Jadi ini tadi ya untuk projectnya paling enggak menyediakan kamera, tapi nanti kalian cukup menggunakan kamera HP saja, kamera HP, terus praktek pengambilan gambar foto dengan sesuai konsep. Jadi konsepnya kalian tentukan komposisi dan teknik. Itu. Oke, saya jelaskan secara detail. Oke, ini fotografi. Next ya, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Ini saya kasih judul simpel saja, tidak usah terlalu sesuai dengan materi tadi. Oke, ini saya tambahan subjudul yaitu hobi or job. Jadi fotografi itu kalian tentukan dalam diri kalian sendiri dijadikan sebagai hobi atau sebuah pekerjaan atau mungkin dua-duanya, itu memang lebih baik. Hobi biasanya berawal dari hobi menjadi pekerjaan, bisa saja, atau langsung ke pekerjaan atau job. Yang pastinya harus tahu tentang fotografi pastinya. Jadi hobi fotografi dan sebagai pekerjaan dalam bidang fotografi tentu harus memahami apa itu fotografi. Oke, yang pertama paling tidak belajar dari yang terbaik atau ahli di bidangnya. Ini fotografer profesional. Darwin Darwis. Oke, ini paling tidak yang perlu kalian perhatikan. Jadi belajar yang terbaik dari ahli di bidangnya masing-masing.
Yang dasar dalam sebuah fotografi pasti kalian harus mengenal kamera. Harus kamera, baik itu kamera DSLR, HP maupun yang lainnya. Jadi belajar mengenal dan mengoperasikan kamera. Jadi ibaratnya memfokuskan atau membidik sebuah objek, memfokuskan ke objek tersebut itu bisa apa tidak, itu yang terpenting. Jadi belajar mengenal dan mengoperasikan kamera. Ya ini penting ya. Jadi kalau tidak bisa ya percuma. Jadi intinya seperti itu. Settingan kamera, terus juga bagian-bagian kamera kemarin sudah jelaskan di materi sebelumnya. Bisa dilihat di YouTube. Next. Belajar mengenal jenis-jenis lensa dan fungsinya. Oke, lensa kamera itu sangat banyak sekali. Merek, jenis, dan fungsinya beraneka ragam. Jadi paling tidak dasarnya kalian harus tahu dasar dari lensa yang sering digunakan saja dulu. Tidak harus dari lensa, semua lensa harus dipelajari, tidak. Jadi sesuai kebutuhan juga lensa harus dipakai. Jadi sesuai kebutuhan saja. Tidak harus semua lensa harus dipakai, tidak. Jadi makanya itu jenis lensa paling tidak harus tahu dan fungsinya. Oke, ini tentang komposisi. Belajar komposisi foto atau aturan dasar atau disebut dengan rule of third. Dalam fotografi itu ada yang namanya aturan dasar dalam fotografi atau istilahnya rule of third. Jadi moto tidak asal-asalan. Meskipun menggunakan HP pun mengambil gambar itu juga jangan asal-asalan. Itu ya. Jadi angle yang pasti aturan di sini ada biasanya itu ini garis bantu dalam pengambilan gambar. Jadi komposisi foto yang baik, angle itu perlu diperhatikan. Jadi tidak asal-asalan. Meskipun itu mungkin objeknya tidak bagus atau tidak sebagus yang kita harapkan. Itu. Oke, yang berikutnya mengenal belajar depth of field atau DOV. DOV itu secara singkatnya itu pengambilan gambar dengan suatu objek bahwa untuk backgroundnya itu blur. Ini objek utamanya fokus ke objek utama. Kita mengambil gambar di sisi atau di belakangnya itu backgroundnya blur, tapi untuk objeknya ini fokus. Jadi terlihat jelas. Ini DOV. Kalau istilah foto umumnya itu biasanya kita menyebutnya itu bokeh. Foto bokeh ya seperti ini. Jadi backgroundnya blur. Ini. Untuk mengambil foto seperti ini juga tidak asal-asalan. Tidak asal menggunakan lensa dan tidak asal menggunakan teknik dan tidak asal menggunakan settingan kamera tentunya. Menggunakan HP bisa juga, tapi perlu kita sesuaikan dengan settingan di HP juga. Ini ya untuk DOV. Terus ini yang penting juga memahami segitiga exposure. Segitiga exposure itu apa saja sih? Di dalam fotografi ini yang menentukan dalam hal atau dalam pengambilan gambar atau pengambilan objek, yaitu segitiga exposure itu ada ISO, shutter speed ya, dan aperture. Itu tiga ini itu saling berkaitan. Ini juga sudah saya jelaskan di materi berikutnya secara teori ini. File. Silakan dibuka-buka lagi tentang segitiga exposure. Jadi ISO, shutter speed, dan aperture. Tiga ini sangat berpengaruh. Kalau tidak paham ini, pasti gambar fotografi yang dihasilkan akan tidak seperti yang kita harapkan. Itu terangnya sebuah gambar, komposisi yang tepat, itu dari segitiga exposure ini. Itu. Oke, berikutnya belajar tentang pencahayaan. Pencahayaan itu mulai dari karakter cahaya, arah, dan intensitas cahaya. Itu sangat penting sekali. Biasanya kalau kita tidak pernah mengambil gambar, pasti mengambil gambarnya itu asal-asalan, asal jepret biasanya seperti itu. Baik itu menggunakan kamera DSLR, biasanya itu DSLR itu sebagai gaya-gayaan. Jadi orang yang sudah megang DSLR itu biasanya sudah pandai fotografi itu seperti itu, pandangannya seperti itu, tapi tidak.
Jadi karakter, arah, dan intensitas cahaya itu sangat penting. Penting ya. Jadi jangan asal jepret terus backlight. Jepret lagi terlalu terang, jepret lagi terlalu gelap. Jadi perlu diperhatikan itu cahaya. Jadi jangan sampai backlight juga, jangan sampai cahaya terlalu terang, dan jangan sampai juga cahaya terlalu gelap, kurang cahaya. Itu. Oke, lanjut. Oke, belajar bereksperimen dengan angle dan perspektif yang berbeda. Oke, ini hanya contoh saja. Ini apa namanya itu foto yang saya ambil waktu kita melakukan kunjungan industri ke Bali. Oke, ini ada beberapa angle, meskipun ada 3 yang sama. Tadi berarti saya salah ngopi ini. Oke, belajar bereksperimen. Jadi sering-sering melakukan eksperimen, sering-sering moto untuk mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Bereksperimen dengan angle yang beraneka ragam, bermacam-macam. Itu nanti akan menghasilkan foto yang luar biasa. Perspektif yang berbeda. Jadi angle, perspektif. Jadi pengambilan gambar dengan sudut-sudut yang berbeda, tidak asal dari depan jepret, dari atas bawah jepret, tidak. Coba mencari sebuah angle yang berbeda. Oke, berikutnya belajar teknik foto. Oke, untuk teknik foto ini sangat banyak sekali. Ini yang ada di slide ini ada 4. Hanya ada 4 teknik foto. Cuman untuk teknik foto nih, kalau kita mau membahas akan sangat banyak sekali. Teknik siluet. Ini siluet ya. Ini siluet. Jadi membelakangi cahaya. Jadi yang dihasilkan objeknya akan gelap seperti ini. Ini siluet. Yang pertama siluet. Terus yang kedua ini panning. Panning itu gerakan cepat yang diperlambat dengan pengambilan gambar. Panning. Jadi backgroundnya yang dihasilkan itu blur. Objek utamanya sangat jelas. Panning. Terus ini tadi DOV ya. Depth of field. Jadi perbedaan antara depth of field dan panning yaitu meskipun sama-sama backgroundnya itu blur, tapi objeknya sangat berbeda. Objek yang dihasilkan dari DOV itu stay atau tetap. Tapi kalau panning itu gambar bergerak. Jadi ibaratnya itu objeknya bergerak, kita ambil gambar. Hasilnya seperti ini. Itu. Terus yang berikutnya ini foto landscape. Foto landscape. Bagaimana kita mengambil foto landscape dengan bentuk seperti ini? Ini bentuknya sangat sempit. Ini bidangnya sangat sempit. Jadi untuk mengambil gambar landscape seperti ini kita butuh yang paling tidak pertama itu lensa. Lensanya perlu diperhatikan. Bagaimana kita bisa menghasilkan foto landscape seperti ini? Kalau kita pakai lensa biasa, hasilnya kurang lebih tidak akan maksimal untuk menghasilkan foto landscape. Ini teknik-teknik foto yang paling tidak bisa nanti dicoba. Oke. Belajar menciptakan konsep dengan teknik yang menarik. Jadi konsepnya dibuat yang menarik dengan teknik yang menarik juga. Itu konsepnya. Jadi nanti projectnya kalian membuat atau mengambil satu foto, tentukan konsep yang menarik. Baik itu mungkin pemandangan, terus mungkin di keramaian pasar misalkan. Terus mungkin di jalan, mungkin membuat konsep-konsep yang sendiri. Baik glamour, ini ada konsep seperti ini glamour. Ini candid, glamour, landscape, pemandangan, panning, dan sebagainya. Jadi buat konsep yang menarik. Itu ya. Jadi kalian mengambil satu objek, misalkan bunga kalian foto, buat konsepnya dan komposisi angle pengambilan gambarnya yang menarik. Itu. Setelah kalian mengambil gambar satu objek yang menurut kalian nanti menarik, tapi ngambilnya coba kalian bereksperimen beberapa foto, tidak hanya satu, mungkin 2 lebih, 5 lebih, tidak masalah. Kalian pilih satu gambar yang menurut kalian menarik. Terus nanti kalian edit di HP langsung, nggak masalah. Jadi yang perlu diperhatikan dalam fotografi yaitu editingnya dalam fotografi itu hanya sekedar saturation,
warna, lighting, brightness, dan pencahayaan. Mungkin kalau cahayanya kurang terang diterangkan sedikit, atau terlalu gelap sedikit diterangkan dan sebagainya. Saturasi, komposisi warna, mempertajam tone, warna, komposisi, saturasi, dan sebagainya. Hanya sebatas itu untuk editing di fotografi. Tidak boleh dalam fotografi itu harus memotong objek ditempelkan ke foto lain. Itu bukan fotografi. Yang perlu diperhatikan itu dalam fotografi. Jadi itu saya kira untuk pertemuan kali ini. Dan tugasnya tadi, tugas proyeknya itu masing-masing anak mengambil satu buah foto gambar menggunakan HP saja. HP kalian gunakan, tentukan konsepnya yang menarik, teknik, komposisi, ya, diperhatikan. Jadi konsepnya kalian bebas, boleh pemandangan, boleh orang, boleh binatang, boleh tumbuhan, atau mungkin nanti kalian di pasar, di jalan raya, di sungai, dimanapun kalian silahkan. Intinya satu objek saja. Sering bereksperimen, kalian mengambil beberapa foto, pilih satu foto yang menarik. Satu foto tadi diedit di HP, banyak aplikasi editing foto di Play Store kalian bisa gunakan. Kalau sudah, nanti dikirim ke email saya. Ini project pertama ya, baru percobaan di semester ini. Nanti akan saya nilai langsung. Oke, itu ya, saya kira yang perlu diperhatikan. Jadi untuk pertemuan kali ini tentang komposisi, teknik, fotografi, seperti yang saya sampaikan itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung di grup maupun via saya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.